Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau berhenti sejenak, lalu menyadari bahwa nafasmu sedang bergerak tanpa perintah darimu? Siapa yang menahannya tetap setia di dadamu, bahkan saat kau lupa pada Tuhanmu sendiri? Jika satu tarikan saja bisa diambil kapan saja, masihkah kita merasa benar-benar memiliki hidup ini? Video ini bukan untuk membuatmu takjub, dan bukan pula untuk menjanjikan pengalaman luar biasa. Ini hanyalah ajakan halus untuk duduk tenang, mendengarkan nafasmu, dan membiarkan hati berbicara jujur. Jika kau bersedia hadir sepenuhnya, mungkin kau akan menemukan sesuatu yang selama ini sangat dekat, namun jarang kau sadari. Buatkan penutupnya untuk durasi 40 detik. Sebelum kita berpisah, jangan terburu-buru pergi. Duduklah sejenak, rasakan nafasmu yang masih setia mengalir. Jika hari ini hatimu sedikit lebih tenang, jika ada 1 detik saja di mana kau merasa lebih dekat dengan Allah, maka itulah tanda bahwa zikir yang hidup sedang bekerja di dalam dirimu. Tidak perlu tergesa menjadi sempurna. Cukup jaga kesadaran ini, bawa ia pulang ke hidupmu. Semoga setiap nafas yang tersisa menjadi jalan kembali kepadanya. Bab 1. Nafas yang tidak pernah kau sadari. Ada sesuatu yang selalu bersamamu sejak pertama kali engkau hadir di dunia, namun hampir tak pernah benar-benar kau perhatikan. Ia tidak meminta perhatian, tidak menuntut pengakuan, dan tidak marah meski diabaikan. Ia setia menemanimu dalam tawa maupun luka, dalam sujud maupun kelalaian. Ia bernama nafas. Nafas bukan sekadar gerakan biologis, melainkan tanda paling awal bahwa hidupmu sedang dijaga. Saat engkau terlelap tanpa kesadaran, saat pikiranmu kosong dari doa dan ingatan, nafas itu tetap mengalir dengan tertib, seolah ada yang menjaga ritmenya dengan penuh kasih. Dari sini seorang arif mulai bertanya, jika aku tidak menguasai nafasku sendiri, lalu di manakah letak kekuasaanku? Manusia sering merasa hidup karena ia bergerak, berpikir dan memilih. Namun sejatinya, hidup dimulai dari sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Tarikan pertama terjadi tanpa persetujuanmu, dan kelak hembusan terakhir pun akan terjadi tanpa bisa kau tunda. Nafas mengajarkan makrifat paling sunyi, bahwa keberadaanmu adalah karunia, bukan kepemilikan. Setiap tarikan adalah pemberian, setiap hembusan adalah pengembalian. Tidak ada satu nafas pun yang benar-benar milikmu, sebab jika ia milikmu, tentu kau mampu menahannya selamanya. Kesadaran ini tidak dimaksudkan untuk melemahkanmu, melainkan untuk melembutkan hatimu, agar mampu melihat kebesaran Allah dalam hal yang paling dekat. Di balik kesibukan dunia, manusia sering mencari Tuhan dalam kejauhan. Ia mendaki dengan pikiran, berlari dengan imajinasi, dan menunggu tanda-tanda besar yang mengguncang langit. Padahal Allah telah memperkenalkan dirinya dalam bahasa yang paling halus, melalui nafas yang keluar masuk tubuhmu tanpa henti. Nafas adalah zikir diam yang tidak pernah berhenti menyebutkan bahwa engkau bergantung sepenuhnya kepadanya. Ia adalah ayat hidup yang bergerak di dalam dadamu. Ketika engkau menyadari nafas, sejatinya engkau sedang diajak untuk hadir sepenuhnya di hadapan Allah, tanpa perlu pergi kemana-mana. Seorang yang mulai mengenal jalan makrifat tidak lagi memandang nafas sebagai hal biasa. Ia melihatnya sebagai pintu menuju kesadaran bahwa Allah tidak jauh, tidak tersembunyi, dan tidak menunggu. Allah hadir dalam detik ini, dalam ruang kecil antara tarikan dan hembusan. Di sana tidak ada masa lalu yang membebani, tidak ada masa depan yang menakutkan. Yang ada hanyalah kehadiran. Ketika seseorang mampu hadir sepenuhnya dalam nafasnya, ia sedang belajar menyerahkan diri tanpa kata. Penyerahan yang tidak membutuhkan kalimat panjang, karena tubuhnya sendiri telah bersaksi tentang ketergantungan mutlak kepada Sang Maha Hidup. Maka bab ini bukan ajakan untuk menghafal, melainkan untuk menyadari. Bukan untuk memperbanyak bacaan, tetapi untuk memperdalam kehadiran. Nafas yang tidak pernah kau sadari sesungguhnya adalah guru yang paling setia. Ia mengajarkan rendah hati tanpa ceramah, mengajarkan tawakal tanpa perintah, dan mengajarkan tauhid tanpa suara. Jika engkau mau berhenti sejenak dan mendengarkannya, nafas akan membimbingmu pada pengenalan yang lembut, namun mengguncang, bahwa sejak awal Allah telah mengisi hidupmu,
bahkan sebelum engkau sempat menyebut namanya. Bab 2. Zikir sebelum kata. Sebelum lisan mengenal lafaz, sebelum pikiran memahami makna, ada zikir yang telah lebih dulu berlangsung di dalam dirimu. Ia tidak membutuhkan suara, tidak bergantung pada bahasa, dan tidak menunggu kesalehanmu. Zikir ini hidup sejak engkau belum mengenal huruf, bahkan sejak engkau belum mampu membedakan diri dan dunia. Ia adalah gerak halus yang menghubungkan ruh dengan sumbernya. Ketika nafas masuk dan keluar tanpa kau sadari, disitulah zikir sebelum kata sedang terjadi. Sebuah pengakuan diam bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri, melainkan disangga oleh kehendak yang maha menghidupkan. Zikir yang sering dipahami manusia adalah aktivitas sadar. Lisan menyebut, hati menghadirkan, tubuh mengikuti. Namun para arif mengetahui bahwa ada zikir yang lebih jujur, karena ia tidak bisa dipamerkan dan tidak bisa dimanipulasi. Nafas berzikir bukan karena ingin pahala, bukan karena takut dosa, tetapi karena ia memang diciptakan untuk tunduk. Tarikan nafas adalah bentuk penerimaan mutlak terhadap pemberian Allah, sementara hembusannya adalah penyerahan kembali tanpa syarat. Dalam ritme inilah tauhid bekerja secara alami, tanpa perlu penjelasan panjang atau pembenaran logika. Ketika seseorang mulai menyadari zikir sebelum kata ini, hatinya perlahan berubah arah. Ia tidak lagi terlalu sibuk menghitung amal, karena ia mulai merasakan bahwa hidup itu sendiri adalah ibadah yang sedang berlangsung. Nafas yang disadari dengan penuh kehadiran menjadi pengingat lembut bahwa Allah tidak menunggu manusia sempurna untuk didekati. Allah mendekat bahkan kepada mereka yang lalai, melalui zikir yang terus hidup di dalam tubuh mereka. Kesadaran ini menumbuhkan rasa malu yang indah, bukan rasa takut yang menekan, karena seseorang mulai memahami betapa luasnya kasih sayangnya. Zikir sebelum kata juga mengajarkan kejujuran batin. Saat lisan bisa berbohong, nafas tidak pernah berpura-pura. Ia akan sesak saat hati penuh beban, ia akan lapang saat jiwa berserah. Nafas menjadi cermin keadaan batin yang paling jujur. Maka orang yang mengenal jalan ini tidak terburu-buru memperbaiki tampilan luar, tetapi mulai mendengarkan keadaan dalam. Dari sana, ia belajar bahwa mendekat kepada Allah bukan soal banyaknya suara, melainkan tentang kesediaan untuk hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang Allah lakukan pada dirinya saat ini. Bab ini mengajakmu melangkah lebih dalam, melampaui zikir yang terdengar, menuju zikir yang menghidupkan. Bukan untuk meninggalkan lisan, tetapi untuk menyelaraskannya dengan kesadaran yang lebih awal. Ketika kata lahir dari kehadiran, zikir menjadi hidup. Ketika lisan mengikuti nafas yang sadar, ibadah tidak lagi terasa berat. Dan saat itu terjadi, engkau akan mulai merasakan bahwa Allah tidak hanya disebut, tetapi dialami. Bahwa sebelum kata terucap, sebelum doa dipanjatkan, engkau telah berada dalam lingkaran zikir yang tidak pernah putus. Bab 3. Kedekatan yang tak terjangkau pikiran. Banyak manusia merasa jauh dari Allah bukan karena Allah menjauh, melainkan karena pikirannya terlalu sibuk mencari kemana-mana. Pikiran gemar berkelana, membayangkan Tuhan sebagai sesuatu yang harus ditempuh dengan jarak, usaha besar, dan pencapaian panjang. Padahal kedekatan Allah tidak mengikuti logika ruang dan waktu. Ia tidak berada di ujung perjalanan, melainkan hadir di pusat kesadaran. Saat pikiran berhenti sejenak dari kegaduhan tafsir dan penilaian, disitulah seseorang mulai merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, namun sulit disangkal. Kedekatan yang tidak membuat takjub berlebihan, tetapi menghadirkan ketenteraman yang dalam. Allah lebih dekat daripada lintasan pikiranmu sendiri. Pikiran datang dan pergi, berubah-ubah sesuai keadaan. Namun kehadiran Allah tidak bergantung pada suasana hatimu. Ia tidak menunggu engkau tenang untuk hadir dan tidak pergi saat engkau gelisah. Dalam setiap tarikan nafas yang kau sadari, ada sentuhan halus dari yang maha dekat. Bukan sentuhan jasmani, melainkan kesadaran yang tiba-tiba membuatmu merasa tidak sendirian. Perasaan ini bukan ilusi, melainkan pengenalan. Pengenalan yang tidak bisa dipaksakan, tetapi muncul ketika ego berhenti menguasai ruang batin. Seorang yang berjalan di jalan makrifat mulai memahami bahwa Allah tidak perlu dipikirkan, terlalu keras untuk ditemukan.
Justru ketika pikiran dilembutkan, hati dibuka, dan nafas dihadirkan dengan penuh kesadaran, kehadiran itu terasa semakin nyata. Di titik ini, pencarian berubah menjadi penyaksian, bukan lagi di mana Allah, tetapi aku sedang bersamanya. Kesadaran ini tidak membuat seseorang merasa istimewa, melainkan semakin rendah hati, karena ia tahu kedekatan ini bukan hasil kecerdasannya, melainkan anugerah yang diberikan kepada hati yang bersedia diam. Kedekatan Allah tidak selalu hadir dalam rasa haru atau air mata. Kadang ia hadir dalam kesederhanaan yang nyaris tak terasa, dalam ketenangan saat menerima keadaan, dalam lapangnya dada saat melepaskan sesuatu, dalam keikhlasan yang tumbuh tanpa dipaksa. Nafas yang disadari menjadi penghubung halus antara dirimu dan kehadiran itu. Bukan karena nafas itu suci, tetapi karena melalui nafas, engkau berhenti melawan kenyataan. Dan saat perlawanan berhenti, tabir pun menipis. Yang tersisa hanyalah rasa diterima apa adanya. Bab ini mengajakmu untuk tidak sibuk mengejar kedekatan, karena ia tidak lari darimu. Ia hanya menunggu kesadaranmu untuk hadir. Tidak dengan mengosongkan diri secara paksa, tetapi dengan mengizinkan dirimu sepenuhnya berada di saat ini. Saat engkau benar-benar hadir, pikiran mereda, nafas menjadi saksi, dan hati terbuka, di sanalah engkau akan memahami satu rahasia lembut, bahwa Allah tidak pernah jauh untuk didekati, hanya sering terlewat untuk disadari. Bab 4. Ego yang perlahan melebur. Ego adalah bagian dari dirimu yang paling keras bersuara, namun paling rapuh ketika disentuh kesadaran. Ia tumbuh dari rasa memiliki, dari anggapan bahwa hidup ini berada dalam kendalimu, bahwa pencapaian adalah hasil mutlak dari usahamu. Ego ingin diakui, ingin dipastikan keberadaannya, ingin merasa lebih dari sekadar hamba. Namun ketika seseorang mulai menyadari nafasnya dengan jujur, ego perlahan kehilangan pijakan. Ia tidak dihancurkan secara paksa, tidak disingkirkan dengan kebencian, tetapi dilebur oleh kesadaran bahwa bahkan untuk tetap hidup satu detik pun, ia sepenuhnya bergantung pada izin Allah. Kesadaran nafas adalah cermin yang jujur bagi ego. Dalam satu tarikan, engkau menerima kehidupan tanpa bisa menolak. Dalam satu hembusan, engkau melepaskan tanpa bisa menahan. Di sana ego belajar batasnya. Ia mulai memahami bahwa kekuatan bukanlah kemampuan menguasai segalanya, melainkan kesanggupan untuk tunduk pada kebenaran. Ketika ego berhenti merasa sebagai pusat, hati mulai menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada pujian atau pengakuan. Ketenteraman ini bukan hasil kemenangan, melainkan hasil pelepasan. Dalam perjalanan makrifat, seseorang tidak diminta untuk membenci egonya, karena kebencian justru memperkuat ikatan. Yang diminta adalah menyadari, saat ego disadari, ia kehilangan kekuasaannya. Ia tetap ada, tetapi tidak lagi memimpin. Kesadaran mengambil alih kemudi, sementara ego belajar berada di tempatnya. Nafas yang disadari berulang kali mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa dibanggakan. Bukan karena manusia hina, tetapi karena kebesaran Allah terlalu nyata untuk dibandingkan. Ketika ego melebur, cara pandang terhadap hidup pun berubah. Masalah tidak lagi selalu dilihat sebagai ancaman terhadap harga diri, melainkan sebagai undangan untuk berserah. Keberhasilan tidak lagi melahirkan kesombongan, melainkan rasa syukur yang dalam. Bahkan kegagalan tidak terasa menghancurkan, karena identitas tidak lagi bertumbuh pada hasil. Orang yang egonya dilembutkan oleh kesadaran nafas akan berjalan lebih pelan, berbicara lebih hati-hati, dan mendengar lebih dalam. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun, karena ia telah menemukan rasa cukup di hadapan Allah. Bab ini adalah tentang perubahan yang sunyi namun mendalam. Tidak ada tanda-tanda lahir yang mencolok, tidak ada klaim spiritual yang perlu diumumkan. Ego tidak lenyap dalam satu malam, tetapi ia melebur sedikit demi sedikit, seiring kesadaran yang terus diasah. Setiap kali engkau kembali pada nafas dengan kehadiran, setiap kali engkau menyadari ketergantunganmu tanpa perlawanan, disitulah ego melemah dan jiwa menguat. Dan pada titik itulah, engkau mulai memahami bahwa ketundukan bukanlah kehilangan diri, melainkan jalan pulang menuju hakikat dirimu yang sejati sebagai hamba. Bab 5.
Diam yang penuh kehadiran. Dalam dunia yang riuh oleh suara dan tuntutan, diam sering dianggap sebagai kekosongan. Padahal bagi jiwa yang mulai terjaga, diam justru adalah ruang paling jujur untuk bertemu dengan diri sendiri dan dengan Allah. Diam bukan berarti berhenti hidup, melainkan berhenti melarikan diri. Ketika lisan tidak lagi sibuk membela, menjelaskan, atau menuntut, hati mendapat kesempatan untuk berbicara dengan caranya sendiri. Di sanalah seseorang mulai menyadari bahwa tidak semua kebenaran perlu diucapkan, karena sebagian hanya bisa dirasakan dalam keheningan yang lapang. Diam yang penuh kehadiran berbeda dengan diam yang kosong. Diam yang kosong adalah ketika pikiran tetap gaduh meski mulut terkatup. Sedangkan diam yang penuh kehadiran lahir dari kesadaran yang menyatu dengan nafas. Nafas menjadi penopang keheningan, menjaga agar diam tidak jatuh menjadi pelarian, tetapi tetap menjadi kesadaran yang hidup. Dalam diam seperti ini, seseorang tidak sedang menunggu apapun, tidak berharap pengalaman khusus, dan tidak mengejar rasa tertentu. Ia hanya hadir sepenuhnya, menyaksikan bahwa hidup sedang berlangsung melalui dirinya dengan cara yang sangat lembut. Orang-orang yang menapaki jalan makrifat mulai memahami bahwa banyak kegelisahan lahir karena terlalu banyak bicara di dalam diri. Pikiran yang terus berkomentar, menilai, dan membandingkan membuat hati kehilangan ruang untuk bernapas. Dia memberi jarak dari hiruk-pikuk batin itu, bukan untuk mematikannya, tetapi untuk tidak lagi dikendalikan olehnya. Ketika diam disertai kesadaran nafas, pikiran perlahan melunak. Ia tidak lagi menjadi tuan yang memerintah, melainkan tamu yang datang dan pergi. Dari sini, ketenangan muncul bukan karena masalah selesai, tetapi karena hubungan dengan masalah berubah. Dalam keheningan yang disadari, kehadiran Allah terasa tanpa perlu dicari. Bukan sebagai suara, bukan sebagai gambaran, melainkan sebagai rasa aman yang tenang. Rasa bahwa apapun yang terjadi, engkau tidak terlepas dari penjagaannya. Diam menjadi bentuk ibadah yang tidak terlihat, namun sangat dalam. Ia mengajarkan kepercayaan tanpa syarat, penerimaan tanpa perlawanan, dan penyerahan tanpa drama. Di saat seperti ini, seseorang tidak merasa perlu banyak meminta, karena hatinya telah dipenuhi oleh rasa cukup yang datang dari kehadiran itu sendiri. Bab ini mengajakmu untuk tidak takut pada diam. Tidak semua diam adalah kehilangan, dan tidak semua suara adalah kehidupan. Ada saatnya jiwa perlu berhenti berbicara agar dapat mendengar. Mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan kesadaran yang jernih. Ketika engkau mampu duduk dalam diam, menyertai nafas dengan kehadiran, dan membiarkan segalanya sebagaimana adanya, disitulah engkau mulai memahami satu hikmah lembut, bahwa Allah seringkali lebih dekat dalam keheningan daripada dalam keramaian, dan bahwa diam yang penuh kehadiran adalah salah satu pintu paling halus menuju kedalaman tauhid. Bab 6. Nafas sebagai amanah. Ada satu kenyataan halus yang sering luput dari kesadaran manusia, bahwa hidup bukan hanya anugerah, tetapi juga amanah. Nafas yang mengalir di dalam dirimu bukan sekadar tanda bahwa engkau masih hidup, melainkan bukti bahwa engkau masih dipercaya. Setiap detik yang diberi nafas adalah kesempatan yang dibuka kembali oleh Allah, tanpa melihat apakah engkau telah memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Amanah ini tidak berbentuk beban yang menekan, tetapi undangan lembut untuk hidup dengan kesadaran. Sebab sesuatu yang dititipkan selalu mengandung pertanyaan sunyi. Akan kau bawa kemana titipan ini? Ketika nafas dipandang sebagai amanah, cara pandang terhadap hidup perlahan berubah. Hidup tidak lagi sekadar tentang memenuhi keinginan, mengejar pengakuan, atau menghindari rasa sakit. Ia menjadi perjalanan penjagaan. Setiap tarikan nafas seolah bertanya, untuk apa aku digunakan hari ini? Untuk melukai atau menyembuhkan? Untuk mendekat atau menjauh? Untuk mengingat atau melupakan? Nafas tidak pernah memaksa jawaban, tetapi ia mencatat dengan jujur kemana engkau mengarah. Kesadaran ini menumbuhkan kehati-hatian yang lembut, bukan karena takut dihukum, tetapi karena tidak ingin mengkhianati kepercayaan yang maha menghidupkan. Para arif memahami bahwa amanah terbesar bukanlah harta atau jabatan, melainkan kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan paling nyata hadir dalam nafas.
Saat seseorang menyia-nyiakan nafasnya dalam kelalaian yang terus-menerus, sejatinya ia sedang menjauh dari makna hidupnya sendiri. Namun Allah Maha Pemurah. Amanah ini tidak langsung dicabut ketika manusia lupa. Ia terus diberikan seolah Allah berkata tanpa kata. Selama nafas masih ada, pintu kembali belum tertutup. Dari sini tumbuh rasa harap yang menenangkan bahwa tidak ada kata terlambat selama kehidupan masih berdenyut. Menyadari nafas sebagai amanah juga melahirkan kelembutan terhadap sesama. Seseorang yang sadar bahwa dirinya hidup karena titipan, tidak mudah meremehkan kehidupan orang lain. Ia tahu bahwa setiap manusia membawa amanah yang sama, meski jalannya berbeda. Nafas yang sama-sama rapuh, sama-sama bisa berhenti kapan saja. Kesadaran ini melunakkan penilaian, menumbuhkan empati, dan mengikis keinginan untuk merasa lebih tinggi. Karena di hadapan Allah semua nafas berdiri dalam ketergantungan yang sama. Bab ini mengajakmu untuk memandang hidup dengan pandangan yang lebih dalam dan penuh hormat. Bukan dengan ketegangan, tetapi dengan tanggung jawab yang tenang. Nafas sebagai amanah tidak menuntut kesempurnaan, hanya kesadaran. Tidak meminta engkau selalu benar, hanya bersedia kembali. Selama nafas masih mengalir, selama dada masih naik dan turun, amanah itu masih berada di tanganmu. Dan di dalam kesadaran itulah, hidup perlahan menemukan arah yang lebih jernih. Bukan sekadar untuk dijalani, tetapi untuk dijaga sebagai titipan suci dari Allah yang Maha Hidup. Bab 7. Waktu yang mengalir bersama nafas. Waktu sering terasa seperti sesuatu yang jauh dan abstrak, seolah ia hanya hadir dalam kalender dan jam yang terus bergerak. Namun bagi jiwa yang mulai sadar, waktu tidak pernah terpisah dari nafas. Ia mengalir bersamanya detik demi detik tanpa bisa dihentikan atau diulang. Setiap tarikan nafas adalah satu langkah maju dalam perjalanan yang tidak memiliki jalan kembali. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan hati dari kelalaian yang terlalu lama meminjam hari esok. Karena sejatinya, yang benar-benar kau miliki hanyalah nafas yang sedang terjadi saat ini. Banyak manusia hidup seolah waktu adalah miliknya. Ia menunda kebaikan, menangguhkan pertobatan, dan menyimpan niat baik untuk saat yang dianggap lebih tepat. Padahal waktu tidak pernah berjanji untuk menunggu. Ia berjalan mengikuti ketetapannya sendiri, dan nafas adalah saksi paling jujur dari perjalanannya. Saat nafas masih mengalir, waktu masih dibukakan. Namun ketika nafas berhenti, waktu tidak lagi menjadi milikmu, melainkan menjadi cerita tentangmu. Kesadaran ini melahirkan kewaspadaan yang lembut, bukan kecemasan yang menyesakkan, karena ia mengajak untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Dalam pandangan makrifat, waktu bukanlah musuh yang harus dilawan, tetapi amanah yang harus disadari. Ia bukan untuk dikejar, melainkan untuk diisi dengan kehadiran. Nafas yang disadari mengajarkan bahwa setiap detik memiliki nilai, bukan karena panjangnya, tetapi karena kesadaran yang menyertainya. Satu nafas yang disertai ingat kepada Allah lebih bermakna daripada 1000 detik yang berlalu dalam kelalaian. Dari sini hidup tidak lagi diukur dari usia, tetapi dari kedalaman kehadiran yang pernah dialami. Orang yang menyadari hubungan antara waktu dan nafas akan berjalan lebih tenang. Ia tidak tergesa-gesa oleh ketakutan akan masa depan dan tidak terpenjara oleh penyesalan masa lalu. Ia tahu bahwa keduanya tidak hadir saat ini. Yang hadir hanyalah detik ini, bersama nafas yang sedang berlangsung. Dalam kehadiran inilah seseorang menemukan ruang untuk memilih dengan jernih, bertindak dengan sadar, dan menerima dengan lapang. Waktu tidak lagi terasa sebagai tekanan, melainkan sebagai aliran yang membawanya semakin dekat kepada Allah. Bab ini mengingatkan dengan cara yang lembut namun tegas, bahwa hidup tidak menunggu kesiapanmu. Ia berjalan bersama nafasmu, entah kau sadari atau tidak. Kesadaran bukan untuk membuatmu terburu-buru, tetapi untuk membuatmu sungguh-sungguh hadir. Selama nafas masih ada, waktu masih terbuka sebagai ladang makna. Dan ketika engkau mampu menghargai satu nafas dengan kesadaran penuh, engkau sedang menghargai waktu dengan cara paling hakiki, menjadikannya jalan untuk kembali dan semakin dekat kepada Allah yang mengatur segala permulaan dan akhir. Bab 8. Hidupnya batin yang terlupa. Tidak semua yang bergerak benar-benar hidup.
Ada manusia yang berjalan, berbicara dan bekerja, namun batinnya sunyi dari rasa. Ia menjalani hari demi hari tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Bukan karena hidupnya kosong, tetapi karena batinnya tertutup oleh kebiasaan lupa. Lupa untuk merasakan, lupa untuk menyadari, lupa bahwa di balik semua aktivitas lahiriah, ada kehidupan lain yang menunggu untuk dihidupkan. Kehidupan batin ini tidak membutuhkan dunia baru. Ia hanya menunggu kesadaran untuk disentuh kembali. Batin yang hidup tidak ditandai oleh emosi yang berlebihan atau pengalaman spiritual yang mencolok. Ia ditandai oleh kepekaan. Kepekaan untuk merasakan kehadiran Allah dalam hal-hal yang sederhana. Nafas yang disadari perlahan membuka kembali pintu batin yang lama tertutup. Saat nafas dihadirkan dengan kesadaran, hati mulai merasakan getaran halus yang sebelumnya tenggelam oleh kebisingan pikiran. Getaran ini bukan suara, bukan gambaran, tetapi rasa bahwa hidup ini tidak hampa. Bahwa ada makna yang terus mengalir, meski tidak selalu bisa dijelaskan. Banyak orang berusaha menghidupkan batin dengan menambah pengetahuan, memperbanyak bacaan, atau mengejar pengalaman. Semua itu baik, namun tanpa kesadaran, ia mudah berubah menjadi tumpukan. Batin tidak dihidupkan oleh banyaknya isi, tetapi oleh hadirnya cahaya kesadaran. Nafas yang disadari adalah salah satu jalan paling sederhana menuju cahaya itu. Ia tidak meminta syarat rumit, hanya kejujuran untuk hadir. Dalam kehadiran itulah, batin mulai bernapas kembali, seperti tanah kering yang akhirnya tersentuh hujan. Ketika batin mulai hidup, cara seseorang memandang dunia berubah tanpa ia sadari. Ia menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda kecil, lebih lembut dalam menilai, dan lebih mudah tersentuh oleh kebenaran. Bukan karena ia menjadi lemah, tetapi karena hatinya tidak lagi mati rasa. Hidup tidak lagi terasa sekadar rutinitas yang harus dijalani, melainkan perjalanan yang sedang dihidupi. Bahkan kesulitan pun terasa memiliki makna, bukan untuk disukai tetapi untuk dipahami. Batin yang hidup tidak menolak kenyataan, ia menerimanya dengan kesadaran yang lapang. Bab ini adalah undangan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Batinmu tidak mati, ia hanya tertidur. Nafas yang mengalir di dalam dirimu adalah panggilan lembut untuk terjaga. Tidak dengan paksaan, tidak dengan tuntutan, tetapi dengan kehadiran yang jujur. Saat engkau mulai menyadari nafas sebagai jalan untuk hadir, batin akan perlahan hidup kembali. Dan ketika batin hidup, engkau akan menyadari satu kebenaran yang menenangkan, bahwa Allah tidak hanya menghidupkan jasadmu, tetapi juga menunggu untuk menghidupkan kembali hatimu. Bab 9. Tauhid yang tidak terucap. Tauhid sering dipahami sebagai kalimat yang diucapkan, sebagai pengakuan yang dilafalkan dengan suara. Namun dalam kedalaman makrifat, tauhid melampaui kata-kata. Ia adalah keadaan batin, kesadaran yang meresap hingga ke cara seseorang bernapas dan memandang hidup. Tauhid yang tidak terucap lahir ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa tidak ada satu pun dalam hidupnya yang berdiri sendiri. Segala yang bergerak, bertahan, dan berakhir, semuanya bersandar pada kehendak Allah. Kesadaran ini tidak selalu diiringi rasa haru, tetapi menghadirkan ketenangan yang kokoh. Nafas yang disadari adalah pelajaran tauhid yang paling jujur. Ia tidak memberi ruang bagi klaim kekuasaan diri. Setiap tarikan nafas mengingatkan bahwa hidup sedang diberikan, bukan diambil. Setiap hembusan mengajarkan bahwa apapun bisa dilepas kapan saja. Dalam ritme ini, hati belajar bahwa tidak ada daya dan upaya yang benar-benar berdiri sendiri. Usaha tetap dilakukan, pilihan tetap diambil, tetapi sandaran tidak lagi pada hasil, melainkan pada yang mengatur hasil. Inilah tauhid yang hidup, yang tidak perlu banyak dijelaskan, karena ia dirasakan dalam kebergantungan yang sadar. Ketika tauhid meresap ke dalam kesadaran, banyak ketakutan duniawi mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena pusat ketergantungan berpindah. Seseorang tidak lagi sepenuhnya menggantungkan rasa aman pada manusia, keadaan, atau pencapaian. Ia tahu bahwa semua itu bisa berubah. Yang tidak berubah hanyalah Allah. Dari sini tumbuh keberanian yang tenang, bukan keberanian untuk melawan segalanya, tetapi keberanian untuk berserah dalam segala keadaan. Tauhid seperti ini melahirkan keteguhan tanpa kekerasan dan ketenangan tanpa kepasrahan kosong.
Tauhid yang tidak terucap juga menata ulang cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi terjebak antara merasa paling benar atau paling rendah. Ia melihat dirinya sebagai hamba yang sedang berjalan dengan segala keterbatasan dan potensi yang dititipkan. Kesadaran ini membebaskan dari beban pembuktian. Tidak perlu selalu terlihat kuat, tidak perlu selalu tampak benar. Cukup jujur dalam niat dan hadir dalam kesadaran. Nafas yang terus mengalir menjadi pengingat bahwa selama hidup masih berjalan, hubungan dengan Allah masih terbuka. Bab ini mengajakmu untuk merasakan tauhid, bukan sekadar memahaminya. Tidak meninggalkan kata, tetapi melampauinya menuju keadaan. Saat nafasmu disertai kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung kepadanya, saat hatimu bersandar tanpa syarat, disitulah tauhid sedang bekerja tanpa suara. Dan pada saat itu, engkau akan menyadari bahwa tauhid bukan hanya tentang apa yang kau ucapkan, tetapi tentang kepada siapa hatimu benar-benar bersandar dalam setiap detik kehidupan. Bab 10. Kembalinya nafas kepada sumbernya. Akan tiba satu saat yang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa dihindari, saat nafas yang selama ini setia menemanimu berhenti dengan tenang. Tidak selalu disertai gemuruh atau tanda besar, seringkali ia datang dalam sunyi yang mutlak. Dunia tetap berjalan, waktu tetap bergerak, namun hubunganmu dengannya telah selesai. Nafas kembali kepada sumbernya, dan yang tersisa hanyalah kesadaran tentang bagaimana ia pernah dijalani. Pada titik ini, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura, karena segala yang tampak telah runtuh, dan yang berbicara hanyalah hakikat. Bagi jiwa yang sepanjang hidupnya lalai, momen ini terasa asing dan mengejutkan. Namun bagi jiwa yang terbiasa hadir dalam kesadaran, kematian bukanlah perpisahan yang menakutkan, melainkan peralihan yang dikenali. Karena setiap kali ia menyadari nafasnya, sejatinya ia telah berlatih melepaskan. Melepaskan kendali, melepaskan keakuan, melepaskan ilusi kepemilikan. Maka ketika nafas benar-benar dilepaskan, tidak ada keterkejutan yang keras, hanya kepulangan yang hening, seperti kembali ke rumah yang lama dikenal, meski jarang disebut. Orang-orang yang menghidupi zikir yang hidup tidak menunggu kematian untuk bertemu Allah. Mereka telah menemuinya dalam kesadaran sehari-hari, dalam tarikan nafas yang disertai hadir, dalam hembusan yang penuh penyerahan, dalam diam yang jujur. Karena itu, ketika kematian datang, ia tidak menghapus hubungan, hanya mengubah bentuknya. Tubuh ditinggalkan, tetapi kesadaran tidak musnah. Ia dibawa sebagai bekal, sebagai saksi bahwa hidup pernah dijalani dengan ingat, bukan sekadar lewat. Pada saat nafas kembali, yang tersisa bukanlah jumlah amal yang dipamerkan, melainkan kualitas kehadiran yang pernah dihidupi. Bukan seberapa banyak kata yang diucapkan, tetapi seberapa dalam hati pernah bersandar. Kesadaran yang terlatih melalui nafas akan mengenali bahwa perjumpaan ini bukan pengadilan yang asing, tetapi pertemuan yang telah lama disiapkan. Tidak semua rahasia akan terjawab dengan kata, tetapi semuanya akan terasa dengan kepastian yang tidak lagi memerlukan penjelasan. Bab terakhir ini bukan untuk menutup, melainkan untuk mengembalikan arah. Nafas yang suatu hari akan kembali kepada pemiliknya sedang mengalir di dalam dirimu saat ini. Selama ia masih ada, jalan masih terbuka. Zikir yang hidup bukan tentang menunggu akhir, tetapi tentang menghidupi setiap detik dengan kesadaran bahwa engkau sedang berjalan menujunya. Dan ketika akhirnya nafas itu berhenti, engkau tidak datang sebagai orang asing, melainkan sebagai hamba yang pulang. Membawa kesadaran bahwa sejak awal hingga akhir, Allah lah yang mengisi hidupmu sepenuhnya. Video ini mengajakmu menyelami zikir yang hidup, zikir yang tidak hanya terucap oleh lisan, tetapi hadir dalam nafas, kesadaran, dan ketenangan batin. Sebuah kajian reflektif tentang makrifat, tauhid, dan kedekatan Allah yang sering terlewat karena kesibukan dunia. Melalui narasi lembut dan mendalam, video ini bukan untuk menggurui, melainkan mengajakmu berhenti sejenak, merasakan nafas, dan menyadari bahwa Allah lebih dekat dari yang kita kira. Jika kamu sedang mencari zikir penenang hati, kajian Islam mendalam, refleksi spiritual sebelum tidur, ketenangan batin dalam Islam, makrifatullah dan kesadaran diri,
maka video ini dibuat untukmu. Dengarkan dengan tenang, biarkan hatimu yang menjawab,